Pak Mario, sesuai dengan topik kita, cantik turunan, Pak. Kalau kita bertemu dengan yang seperti itu atau yang sebaliknya, jelek keturunan. Ya kan ada juga ya Pak ya. Yeah. Apa yang harus kita lakukan Pak? Cantik atau jelek, di luar dari yang faktanya cantik atau jelek adalah masalah pendapat. Contohnya saja, pernah nggak Anda merasa heran ada teman jatuh cinta ke orang yang menurut kita nggak akan pernah tertarik? Ya, itu loh. Jadi ada kata-kata gini, betul setan membuatmu melihat yang buruk sebagai baik. Iya, tapi yang hebat adalah Tuhan membantu Anda melihat apapun cantik. Melihat apapun baik. Nah, melihat kehidupan, yang cara paling baik melihat kehidupan adalah dari sudut pandang yang baik. Di belakang saya ada kandang kerbau. Oke, di sana ada gunung, matahari terbenam. Kalau saya mau melihat kehidupan ini baik, saya melihat yang mana? Betul, daripada bilang hidup ini kok bau. Ayo, hidup ini kok kotor. Padahal ada matahari terbenam. Dan Anda sudah tahu nggak, laki-laki yang mencintai matahari terbenam adalah mesra? Laki-laki yang mesra? Ada loh laki-laki matahari terbenam nggak lihat, tapi ada yang bilang, oh my God, gitu kan? Welcome. So, ini memes ya, lihat ya. Jangan menjelek-jelekkan wajah. Orang cantik tidak melakukannya dan yang jelek tidak perlu lagi. So yuk kita ikhlas terima apapun yang sudah dianugerahkan kepada Tuhan. Kalau Anda menganggap diri Anda tidak cantik, itu ciptaan Tuhan. Itu ada anak muda yang tanya begini, Pak Mario, apakah Pak Mario tidak minder rambutnya sedikit? Coba. Kalau saya tipe orang-orang yang marah kalau dikomentari di Twitter atau Instagram, saya akan menjawab emosional. Tapi tidak, saya bilang tidak, saya tidak minder. Saya lebih minder dulu waktu rambut saya lebat tapi miskin. Apa nggak ngejelep itu? Ayo. Terus ada yang tanya lagi, Pak Mario, apa Pak Mario nggak ada rencana untuk menumbuhkan rambutnya lagi? Jawaban saya, Anda itu seperti tidak mengerti mode saja. Lihat, kalau saya mensyukuri kehidupan saya tidak mudah dilukai. Orang yang minder gampang tersinggung. Minder karena tidak mensyukuri. Perhatikan, semua yang minder sedang tidak mensyukuri sesuatu. Ikhlas yuk terima apapun diri kita, supaya kita segera melihat kebaikan. Orang yang hidupnya melihat kekurangan, kapan perhatiannya ke kelebihan? Tuhan Maha Adil, untuk setiap yang dikurangkan pada Anda ada yang dilebihkan. Kenapa hidup berfokus pada meratapi yang kurang, padahal ada yang harus disyukuri? So, welcome. Itu. Baik, sekarang kita lihat bagaimana hasil polling yang tadi sudah sama-sama Anda saksikan. Ini dia. Anda sangat mencintai kekasih Anda yang rupawan, tapi saat bertemu dengan keluarganya, ternyata dia hanya yang satu-satunya rupawan. Anda lanjutkan ke pernikahan. Oke, yang 2% batal, pikir-pikir lagi 17% yang mengatakan lanjut, 81%. Wow. Oke, kita akan lihat ya. Yang memilih A, ada? Oke, itu. Bapak. Salah. Ya, silakan Bapak. Yang memilih B, Ibu. Yang memilih C, ya silahkan. Super. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, saya tanya ke B dulu. Ke B dulu. Jadi Ibu ada kekasih yang tampan. Ya, tampan. Carukan. Gitu. Waktu datang ke rumahnya ternyata, gitu, bapaknya, anak-anaknya yang lain, kok beda? Gitu. Lalu Ibu pikir-pikir lagi, kenapa? Saya pikir lagi karena mungkin dia bukan anak kandungnya. Kalau misalnya dia tampan sendiri dalam keluarganya, kalau bukan anak kandungnya, tidak jelas keturunannya. Jelas keturunan tampan kok. Tapi nggak jelas ayah ibunya yang jelas dari mana asalnya, seperti itu Pak. Kalau begitu, anak angkat, apakah itu sebuah kekurangan bagi Ibu? Iya, menurut saya, buat saya.
Apakah anak angkat itu kekurangan? Apakah ada manusia yang kurang dari yang lain? Tidak. Bukan anak angkat, maksud saya anak yang belum jelas orang tuanya. Oke, ada anak kita nemu di jalan. Kita sedang jalan-jalan, tahu-tahu cepok ada yang jatuh. Mau menggeliat-geliat begitu. Apa iki koyo uget-uget gitu kan? Terus bilang, "Oh, anake wong," gitu kan? Anak ini diambil, dibesarkan. Apakah dia kurang nilainya daripada yang menemukan atau dari semua orang? Tidak. Kalau menurut saya iya Pak. Jadi saya mau tahu orang tua yang sebenarnya gimana, jelas asal usulnya dari mana. Good. Apakah Anda melihat proses kelahiran anak itu dari ibunya? Tidak toh? Ini anak ini tampan. Ini Anda nih, oke? Nih, gitu. Ini dia. Ini yang tampan itu. Bapaknya kayak kekean, ibunya gini kan, anaknya yang lain aneh-aneh begitu kan? Terus Anda bilang yang penting adalah keturunan bapak yang jelas dan ibu yang jelas. Gitu. Nah, kalau gitu ambil yang ini. Ambil yang kayak gasing ini. Lo kan dia mau jalur keturunan yang jelas. Iya toh? Tuh ambil jalur pantura ini. Lo anak ini tampan. Jatuh dari langit. Ceblok. Berarti apa? Tidak logis. Anak muda memang kadang-kadang tidak logis. Tetapi memang tugasnya anak muda kadang-kadang ngeyel, mempertahankan keputusan salah. Oke? Sama kita tunda dulu. Ya, kita tunda dulu. Kalau ibu menikah dengan yang kayak gasing itu, anak ibu seperti apa coba? Batal. Kenapa batal? Karena di dalam suatu pernikahan tujuannya kan mau memperbaiki keturunan ya Pak. Super. Kalau misalnya nanti anak saya mau warisi gen yang jelek, nanti saya takut anak saya nanti jadinya minder Pak. Ya saya takut nanti kalau misalnya gen 25%-nya itu nurun ke anak saya itu Pak. Yang saudara-saudaranya yang jelek itu. Iya Pak. Oh. Kan pasti ada kemungkinan Pak. Ada kemungkinan. Iya, ada. Tuhan bisa berkata lain. Berarti kalau begitu, ini adalah cinta bersyarat. Padahal cinta yang paling indah tidak bersyarat. Tidak menuntut yang macam-macam, ya tidak menuntut yang tidak bisa dipenuhinya. Kenapa ayahnya yang sudah jelas tampan, kok malah justru dibuang? Padahal anak yang tampan itu bukti perbaikan generasi. Bapak ibunya jelek, anaknya tampan, itu kan harusnya disyukuri. Itu berarti ada perbaikan. Nah, dengan Anda bisa jelek. Berarti yang merusak generasi siapa? Dia. Tuh. Nah, kita lihat laki-laki yang gagah ini. Kenapa Anda mau lanjut? Karena saya milih lanjut, Pak. Kita gitu kan udah positif bahwa dia itu calon kita itu cantik. Kita kan berpasangan sama dia, bukan sama orang tuanya, bukan sama saudara-saudaranya. Ya. Jadi kita berpikir yang positif dan mensyukuri yang ada. Bukan main. Dan saya dengarkan ini, mensyukuri yang ada, dan dia tidak berencana menikah dengan ibunya. Iya toh? Iya. Iya. Karena saya berpacaran dengan anaknya, Pak. Dan anaknya itu rupawan. Alhamdulillah, Pak. Betul sekali. Nah, Anda tidak khawatir ada kemungkinan anak Anda nanti jelek-jelek? Insya Allah, Pak. Insya Allah enggak. Enggak ya? Enggak. See? Karena Lihat. saya yakin, Pak. Apa yang membuat Anda yakin anak-anak Anda tidak akan seperti kakek neneknya? Karena dia cantik, saya
Ganteng. Biasanya Pak, kebanyakan hasilnya bagus. Ini loh, sikap yang diharapkan pada anak muda itu ini. Positif. Positif, oke? Tidak menganalisa berlebihan. Kalau dia tampan menikah dengan Anda, anaknya jelek, itu yang masalah itu ibunya. Bukan kakeknya. Jadi Anda keputusannya apa nanti? Keputusan Anda apa? Iya Pak, saya lanjut aja. Ya, 2, lanjut. Anda? Pikir-pikir Pak. Pikir-pikir. Naik kelas. Berarti nanti mudah-mudahan setelah program dia akan lebih mensyukuri dan menyerahkan kebaikan kepada Tuhan, bukan kepada prasangka yang tidak ada dasar pengetahuannya. Tahu bagi Tuhan itu penting. Kalau kamu tahu, kamu boleh bilang begitu. Karena tidak tahu, jangan. Kan Tuhan begitu. Pengetahuan itu penting sekali. So, mari kita berikan tepuk tangan untuk 3 anak muda ini. Terima kasih.